Yo, sama men, gimana Bar kabarnya? Alhamdulillah. Jadi gimana Gary? Kita mau bahas apa ini ya sore ini hari ini ya? Ya, sore-sore yang santai ini di Ramadan ke hari kesekian ini, alhamdulillah lah di wabah corona ini kita masih bisa menikmati puasa Ramadan dengan baik. Amin. Malamnya taraweh di Joglo. Habis sedep itu, sih itu. ya sedep banget ya. Sedep banget Habis sih itu, habis taraweh kita tadarusan sampai sahur. Soalnya makan di sana juga. Makan di sana juga. Jam berapa coba kita bisa Ya sahur? selesai setengah satu lah. Setengah satu ya, setengah satu mulai paling jam 1 selesai ngobrol-ngobrol pulang. Jam 2 pulang. Jam 2 pulang maksimal, udah sampai rumah. Sampai rumah. Alhamdulillah nikmatnya tuh. Habis itu bawa Makanan Bawa bawa rumah itu rumah. datang gratis. Datang gratis. Dapat makanan, dapat syafaat, dapat berkah. Rumah yang nggak datang dapat makanan juga. dapat makanan juga, menunya juga luar biasa Wah, ya. mantap sekali. Habibnya masak kayak kemarin itu masak kari kambing, habis itu sate kambing. Ada gulai kacang hijau. Otak-otak. Oh, ada otak biar kambing. punya otak. Biar punya otak. Orang-orang ini kadang kita nggak punya otak. Iya. Terus apa lagi? Ada gorengan, ada telo. Waduh, Minumannya segar-segar pastinya. Minumannya segar-segar. Cincau, kelapa, di mix jadi satu. iya ini. Makanya kita kadang ingat berapa tahun yang lalu teman-teman MMR junior masih lengkap ya. Oh iya. Ya, Ya masih banyak lah, ya setahun 2 tahun yang lalu. iya. 2 tahun yang lalu lengkap. Tapi lumayan lah tadi malam ada Iqbal, ada ya lumayan ada Wida, ada si Vio, ada Fajar. Lumayan lah rasanya kok kayak kemarin-kemarin lagi ya, asik lah. Kangen sih, rindu sih, rindu teman-teman sih. Ya susah soalnya kayak si Gara masih posisi di Jakarta, nggak bisa mudik, Fikri di Kalimantan, terus si Cesar udah kerja di Surabaya, si Yusuf ada di Lampung. Ya yang ada juga sih, kadang ya kangen sepi cuma di Joglo kayak biasanya nggak ada orang tuh ya. Kayak aku pribadi nggak ada semangatnya kadang. Betul. Kayak Iya, ya wes nggak ada. dulu tuh asik banget. Dulu asik ya, Di grup, ayo dengerin nih. Ngajak sini rame-rame. Terus obrolan masih ada aja gitu. Apalagi kita kan sowannya deketnya juga sama Bibagi, ngasih apa namanya ya, obrolan-obrolan yang ya itu banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Dan anak muda sekali pengobrolannya. Anak muda banget. Jadi kayak nggak ada gap. Kadang orang-orang kalau di luar itu sering sering mikir wah pengajian ini kita begini kita begitu, kesannya tuh sering dianggap menakutkan gitu loh. Wah mesti bahasanya bab ngaji, ya enggak, orang kita ya bahas sama apalagi sama BPG bahasanya kemana-mana, nongkrong juga kita kemana-mana, ngopi santai gitu kan. Anak-anak pada ngerokok santai, obrolannya santai. Ya sih ya, tahu timing sih. Kadang kita ya nek pas gojek ya gojek, nek pas apa serius ya bahas agama ya serius, tapi kadang tetap digojeki. Nyelekit tapi yo piye gitu loh. tetap ada ilmunya. Betul. Obrolannya itu nggak lepas dari sebuah ilmu, tetap bermanfaat. Betul. Ya iman-iman kan kita, maksudnya kita yang mungkin biasanya anak-anak muda yang lain atau kita masih kayak gini kan masih sering main. Kata nyeleweng kayak aku juga kata nyeleweng. Nggak usah dibilangin, orang-orang juga udah pada tahu. Absen hadir. Nggak masalah kalau nggak hadir tuh nggak masalah. Tapi kemananya itu? Ya itu kemananya yang sangat tidak bisa saya sebutkan. Ya kadang gitu. Tapi ya kalau kata orang itu ada beberapa yang tak temuin tuh katanya harus seimbang lah paling tidak. Balance, main oke, boleh nongkrong oke, ya berkawan dengan siapapun oke, tapi ingat agama, ingat apa tujuan hidup itu mau kemana, ingat kita arahnya itu mau gimana. Terus ternyata juga salah satu ini aku pribadi kumpul dengan orang-orang baik atau orang-orang soleh itu menyenangkan ternyata. Betul. Rasanya beda dengan ya bukan gimana, kadang kita nongkrong yang nggak manfaat gitu, kadang nggak ngobrolin apa-apa, yang bahas kerjaan juga tidak gitu, ya sudah sebatas gitu aja. Cuma beda ketika kita ngobrol dengan orang-orang soleh, ketemu kumpul di tempatnya orang soleh aja, nggak usah dengan orang-orang soleh pun kadang ya beda aja, mesti ada yang lebih gitu. Sesuatu yang kita dapetin dari obrolan itu, dari bahasan yang ada di situ gitu kan. Jadi kita udah berapa tahun ya ini? Kurang lebih 2-3 tahun ya. Lebih Pak, kita tahun 2017 itu. 2017 akhir lah ya. Itu ingat nggak? Anak muda itu cuma kita berdua doang. Ya awalan. Itu ya gara-gara kamu juga. MLM ya kan?
kamu ngajak, aku ingat waktu tahun 2017 kamu ngajak ke tempat Habib Syekh. Oh UNY. iya. Oh iya. Dengan kayak itu. Ada Caka Ada juga Caka itu awal, tapi ya biasa Caka masih karir ulur, ikut yang banyak eventnya dia. banyak event, terus akhirnya kamu tiba-tiba ngajak, "Bar ayo ngajari, kemana?" Tempatnya Habib Usman. Aku belum tahu itu. Habib Usman di mana? Ya udahlah ikut Ger itu. Kalau kamu ingat tuh kayak setiap habis sisa aku kesini dulu. Oh iya, Berangkat bareng. Ger, ayo Ger, berangkat akhirnya. Nah, ada Habib Eki itu, akhirnya Habib Eki itu anaknya Habib Usman. Tahunya, karena kan dulu kan duduknya kan di tiang kiri itu kan dekat Al-Quran. Akhirnya tuh Habib Eki itu anaknya, ternyata menantunya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol tentang Habib Eki juga apa ya? Nah aku sendiri sih ya belum, ternyata kedekatannya itu perlu proses kita ini. Iya, itu kan juga nggak langsung tuh. Nggak langsung kita. Dari tahun 2018 lah kita baru mulai akrab sama Habib Eki. Ya walaupun kita udah ikut, ya mulai mungkin mulai kita ikut ziarah itu. Betul. Jawa Timur, orang-orang anak-anak itu kan ya mulai kedekatan dengan itu. Kalau aku nggak salah pernah dengar kalau Habib Eki itu nggak mau apa ya, kayak nggak mau membeda-bedakan maksudnya terlalu formal gitu tuh. Menurutku kayak nggak mau gitu loh, belum mau gitu. Makanya kita kan ya carane wong goblok ya dhewe ya. Kata sok nyeleweng, sok orang kena. Nah, akhirnya pembahasan yang tadinya mungkin pembahasan santai apa-apa, tapi tetap tetap ada di dalamnya bahasan-bahasan tentang agama, diarahkan kita sama BPK ya begini begitu. Ya asik juga sih sampai sekarang, akhirnya kita dituntun juga, akhirnya kita ada di grup ya aneh-aneh kita juga, bahkan kadang nyeleweng paham ya, guyon wae di grup, nggak ada yang tegang gitu. Maksudnya kita ngomong ke teman-teman yang ada di luar, teman-teman yang ya sebaya sama kita, yang dengerin ini obrolan kita, nggak kayak yang mungkin nggak kayak yang mereka bayangin gitu loh. Mungkin masih kayak takut lah ya, masih takut, waduh harus bersih nih. Ya tidak ya, kita bahkan kita ini masih kotor, masih banyak dosanya juga. Justru karena itu kita pengen membersihkan, ada di tempat ini, ada di Joglo ini gitu. Kalau kalian tahu, saya itu masih kotor, masih minum, masih tapi ya gimana lagi ya, kalau menurut saya kan hidup itu harus balance ya. Nggak tahu lah ke depannya gimana kan. Betul. Kayak tadi malam kan kita ngobrolin terakhir itu sama teman-teman, sama BPG juga, bahwa ternyata itu kita nggak boleh punya angan-angan itu. Betul. Dalam arti kalau orang-orang soleh zaman dulu itu angan-angan 3 hari ke depan bahkan kita nggak boleh. Ya udah yang ada hari ini kita jalani hari ini gitu loh. Ikutin alurnya aja. Selagi kita tetap berusaha untuk memperbaiki niat. Betul gitu. banget. Niatnya harus baik, niatnya juga harus benar, harus lurus. Kita juga nggak tahu umur kita sampai mana. Kayak ada cerita kemarin juga diceritain BPK tentang 2 orang yang tinggal satu rumah, yang satu ahli maksiat itu tinggal di lantai 2, yang terus ada ahli ibadah di lantai 1. Nah, kebalik Pak, lantai 3. Iya, betul itu. Ya kurang lebih begitulah ceritanya. Ini dari orang soleh juga ceritanya. Jadi terus suatu waktu si orang ahli maksiat ini ada niat tersentuh gitu, ada niatan, wah aku maksiat terus kok begini terus, aku pengen ke bawah, pengen ikut ibadah sekali-kali. Nah terus yang si Fulan yang satu lagi ini yang ahli ibadah juga kepikiran, ternyata terbesit niatnya, wah aku ibadah terus begini terus, wah sekali-kali pengen coba maksiat. Dalalah pengen ke atas gitu, pengen ke lantai 2, pengen ketemu temennya yang ahli maksiat. Dalalah keduanya ketemu di tangga, dan ternyata waktu ketemu di tangga dicabut nyawanya oleh Allah. Dan ternyata pada akhirnya itu nanti orang itu dibangkitkan berdasarkan niat terakhirnya sebelum dia meninggal. Jadi yang akhirnya yang ahli ibadah dengan niatnya terakhir dia pengen sekali-kali nyoba maksiat, ternyata dibangkitkan nantinya ya dengan niat terakhirnya dia akan berbuat maksiat. Tapi yang maksiat terus, ahli maksiat terus, ketika dia ada satu niatan baik pengen berbuat ibadah, dan ketika itu juga dicabut nyawanya, dan bersyukur bahwa ternyata dia akan dibangkitkan dengan niat terakhirnya yaitu pengen ahli ibadah. Nah tapi bukan berarti orang
orang yang ahli maksiat itu terus kita sekali-kali nyoba ibadah ya jangan sekali-kali juga. Masalahnya kita nggak tahu juga umurnya gitu kan. Seperti apa yang kita katakan jadi dipertanggungjawabkan. Betul juga, itu juga ucapan, perbuatan. Ya kita di sini bukan ngandani, bukan bukan kasih tahu, bukan kita juga masih belajar, proses belajar masih terus berjalan. Ya pengen aja nge-share ke teman-teman bahwa ayolah yuk, ini menurutku tempat yang paling asik gitu loh. Betul. Nggak terlalu sepaneng. Ya cocok-cocokan sih sebenarnya sih. Mungkin ada orang yang suka ngajinya yang kajian terus yang banyak tausiahnya, banyak apa. Cuma kalau di Joglo ini, kalau kalian mau tahu, ya harus dicoba dulu sih sebenarnya. Dan nggak bisa sekali 2 kali, karena kalau yang aku dapat itu melalui proses ini lebih ngelatih ke batin gitu. Betul. Jadi kayak lebih ke ilmu hidayah. Nah, jadi kita nggak bisa dapat yang tausiah itu tidak dapat, tapi banyak yang obrolan, ngajinya pun ngaji kitab, kita maulidan juga, kita sholawatan juga. Cuma kalau mendapat yang kayak obrolan yang kita dapat juga dari sini, dari Joglo ini, ya itu lebih sharing sih, lebih tepatnya lebih sharing. Kita ada di situ, ada Habib Eki, ada Habib Usman. Di situ lebih banyak ketika setelah pengajian, setelah kita membaca maulid dan lain-lain, baru di situ sebenarnya sharing. Poinnya itu ada di sharing itu salah satunya. Lebih banyak kita ngambilnya di situ, terus akhirnya deket, akhirnya kita tanya-tanya, terus kita juga diberi diberitahu, oh ini begini yang baik, begini yang betul, oh ya yang salahnya begini, ayo kita perbaiki gitu sih. Ya sih, tapi sama kalian sadar juga, nah aku gak hadir di majelis, aku mesti ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi pada saat saya hadir di majelis itu ya damai-damai aja. Itu yang jadi kayak wah gila juga ya. Tapi itu antara gila dan nggak sadar juga sih. Kayak mikir berarti aku selama ini suka nyeleweng. Ya, dalam arti nyeleweng dalam arti ya ada yang bahasanya kayak backup juga sih ya. Ya banyak yang harus diperbaiki juga ternyata ya. Ternyata istilahnya bengkelnya kita itu ya di Joglo ini. Kayak aku juga betul sih, aku juga ngerasain seintensnya mungkin aku bisa hampir setiap hari ke Joglo. Ketika 1 hari aja nggak ke sana gitu loh, nggak kumpul gitu, kayak ada sesuatu yang ketinggalan. Iya. Kayak mungkin kayak ya bisa diomongin kayak sekolah lah. Kalau kita di sekolah, kita diajari matematika hari ini, ketika terus kita bolos hari ini, ya besok kita berangkat ya udah kelewat kita pelajaran kemarin, dan kita harus ngejar itu kan. Betul. Sedangkan kadang godaannya kita untuk mengejar pelajaran itu males, apalah gitulah ya. Mungkin analoginya kayak pelajaran itu kita selama sekolah lah gitu. Kita kan bolos sekali, yaudah ketinggalan apa yang kita bolos itu. Ngeblank lo. Bener. Ngeblank, aduh kayak meneng di, emosinya naik, nggak karuan. Ya, berarti kan di situ terbukti gitu bahwa bengkel hatinya kita ini ada di Joglo. Iya, betul. Ya. Ini kita kayak sharing aja sih. Ini bakal kita upload ya. Ini ada program barunya MMR Instagram. Oh Instagram sih? YouTube juga. Spotify. Ya YouTube, Spotify, IGTV. Pokoknya maruk lah, ada kudu maruk. Mana-mana lah nanti. Yang bisa dimasukin kita masukin. Ini kalau teman-teman bisa kalau mau kayak sharing, mau nanya-nanya bisa lah. Nanti mungkin juga nanti ke depan ini kan kita juga lagi pertama kali ya, nggak tahu gimana, mungkin banyak kelirunya juga. Tapi misal mungkin ada yang tertarik juga ngobrol sama kita berdua, sharing gitu ya boleh aja. Nanti kita kemana kita datangin, kita ngobrol sharing apapun sih sebenarnya yang dibahas ya. Tapi tetap kita cari kalau bisa sesuatu obrolan itu daripada sia-sia, kita tetap ada sentuhan yang berfaedah. Betul ya. Dari obrolan itu jadi bermanfaat untuk orang lain juga. Siapa tahu nanti terus mendatangkan sesuatu yang misal pekerjaan yang lain. Kita kan juga silaturahmi kan. Betul banget. Selain menambah umur, mungkin nanti ada rezeki yang lain terbuka dari situ. Betul banget. Oke, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Makasih udah dengerin kita berdua. Dari Akbar Falwi di sini dan Gary Gear di sini. Apa gitu? Ya itu masih bisa kita obrol lagi lah endingnya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.